Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kitab Mabadi Fikih. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang Dima'ul Mar'ati, atau beberapa darah yang terdapat pada perempuan. Namun sebelumnya kita hidayah Fatihah dulu. Pertama kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada para guru-guru kita, dan khususnya pengarang kitab Mabadi Fikih, dengan harapan ilmu yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang barokah, manfaah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah as-solihah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji kitab Mabadi Fikih sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Dima'ul Mar'ati utawi iki iku bab martelake pira-pira getihe wong wadon. Al-haidu utawi kang aran haid iku huwa utawi haid iku damun getih. Yahruju kang metu apa dam min a'lar rahimi saking luweh dhuwur-dhuwure telanaan rahim ya. Jadi darah haid niku adalah darah yang keluar dari rahim perempuan bagian atas. Fi auqatin ing dalem pira-pira wektu mahsusatin kang den tertentuake ala sabilis sihati ing atase dalan kewarasan. Artinya darah keluar itu bukan karena sakit. Wa waktuhu utawi waktune haid iku mimbuluhil unsa awet saking balege wong wadon tis asinina ing umur 9 tahun. Utawa mimbuluhil unsa saking tumibane wong wadon tis asinina ing umur 9 tahun. Saya terjemahkan begini. Haid itu adalah suatu darah yang keluar dari rahim perempuan bagian atas pada waktu-waktu tertentu dan keluarnya dalam keadaan sehat. Sedangkan waktunya itu mulai seorang perempuan umur 9 tahun. Jadi haid itu adalah darah yang keluar, tetapi keluarnya ada waktunya. Kenapa kok harus ada pembatasan waktu? Karena memang darah yang disebut haid itu keluarnya tidak sembarangan dan tidak terus-menerus. Nanti ada bahasan tentang maksimalnya haid itu berapa hari, kemudian minimalnya berapa hari. Itu ada. Maksimalnya haid itu adalah 15 hari, 15 malam. Kok ada perempuan itu mengeluarkan darah terus-menerus? Misalkan hari ini waktunya dia haid, dia keluar darah mulai hari ini sampai 15 hari berikutnya. Ini disebut dengan darah haid. Maksimal adalah 15 hari, 15 malam.
Ternyata setelah 15 hari 15 malam, besoknya masih keluar darah lagi, misalkan ditambah 2 hari. Berarti keluarnya darah totalnya 17 hari. Maka yang 15 hari ini disebut dengan darah haid. Kelebihannya di hari yang ke-16 ataupun di hari yang ke-17 ini adalah disebut dengan darah istihadhah. Darah istihadhah itu adalah darah penyakit. Yang artinya kalau darah penyakit baginya ini berkewajiban untuk membersihkan darah ketika waktu sholat. Dan dia juga harus sholat. Tidak perlu mandi. Karena ini adalah darah biasa. Darah penyakit yang hukumnya najis. Ketika sholat harus sholat. Tetapi tidak mewajibkan mandi. Nah, darah yang ada itu harus dibersihkan. Kalau yang keluar itu darah haid, jadi misalkan saya contohkan, dia itu keluarnya sekarang sampai 15 hari kemudian. Maka ini nanti kalau keluarnya terus menerus, berarti dia tidak perlu sholat. Di hari terakhir, ini ketika dia sudah selesai haidnya, dia berkewajiban untuk mandi dan membersihkan najisnya, kemudian baru dia sholat. Begitu ya. Nah, darah ini keluarnya bukan karena sakit. Kalau keluarnya karena sakit, misalkan jatuh dari motor, kemudian keluar darah dari alat kelaminnya, ini bukan disebut dengan haid. Nah, haid itu ya yang lumrah misalkan tiap bulan rutin sekitar tanggal 5, 6 di awal atau di tanggal yang akhir-akhir ini kok mengeluarkan darah, ini disebut dengan darah haid. Kemudian perlu diperjelas bahwa perempuan itu pertama kali dia mengeluarkan darah haid itu minimal umurnya 9 tahun. Dan 9 tahun itu dihitung dari tahun Hijriyah. Padahal tahun Hijriyah itu kalau dibandingkan dengan tahun Masehi, ini selisihnya dalam 1 tahun sekitar 11 hari atau bisa jadi 12 hari. Berarti kalau menurut teori ini, jadi perempuan itu bisa haid kalau dia itu misalkan usia sekolah, kalau usia 6 tahun sudah bisa masuk kelas 1. Nah, umur 9 tahun kan masih kelas 3. Perempuan yang usia sekolah misalkan kelas 3 SD atau kelas 3 MI, ini memungkinkan dia sudah keluar haid. Dan padahal ini penting. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita atau anak didik kita atau keluarga kita atau siapapun perempuan-perempuan muslimah, jangan sampai setelah melakukan haid, artinya telah terjadi haid tetapi belum tahu ilmunya. Maka sejak usia dini kita harus mengajarkan tentang ilmu ini ya, terkait dengan haid. Wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Wa aqalluhu utawi kidik-kidike haid iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi. Paling sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Nah, menghitung 24 jam itu tidak harus darahnya keluarnya terus-menerus. Kalau keluarnya terus-menerus mudah. Sekarang misalkan jam 7 pagi keluar darah. Kalau keluarnya terus-menerus sampai hari berikutnya jam 7 pagi, berarti itu sudah 24 jam. Nah, kalau tidak terus-menerus, hitungan 24 jam itu adalah total keseluruhan darah yang keluar itu di dalam lingkup 15 hari, 15 malam. Kok misalkan hari ini keluar darah 5 jam, besok juga 5 jam, besoknya lagi 5 jam. Nah, ini sampai berturut-turut 5 hari. Berarti kalau di total 5 kali 5 adalah
25. Ini sudah melebihi dari 24 jam. Walaupun darahnya itu keluarnya tidak terus-menerus, karena totalnya itu adalah 25 jam. Karena totalnya itu adalah 25 jam, dan itu dalam lingkup tidak ada dari 15 hari 15 malam, maka darah ini dihukumi adalah darah haid. Wa aksaruhu utawi akeh-akeh haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Haid itu paling lama 15 hari 15 malam. Jadi dihitung mulai pertama dia keluar sampai 15 hari 15 malam berikutnya. Itu namanya adalah darah haid. Kalau sudah mampet berarti selesai. Ini haidnya sudah selesai. Tapi kalau berikutnya masih keluar darah, ini darah berikutnya dihukumi dengan darah istihadhah. Kenapa demikian? Karena darah haid itu maksimalnya adalah 15 hari 15 malam. Lah, biasanya berapa perempuan keluar darah haid? Di sini disampaikan wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprahe dam iku sitatun 6 aw sab'atu ayamin utawa 7 dina bilayaliha kelawan pira-pira wengine sitatun aw sab'atu ayamin. Kebiasaan wanita haid itu 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Itu kebiasaannya. Kalau tidak sesuai dengan ini ya tidak apa-apa. Ini hukumnya tetap haid, asalkan darah itu minimal itu 24 jam ya keluarnya, maksimal itu adalah 15 hari 15 malam. Dan ini adalah penelitian daripada Imam Syafi'i pada waktu beliau melakukan penelitian ya. Jadi perempuan-perempuan pada waktu itu ditanya, kamu haid berapa hari? Yang 6. Kamu haid berapa hari? 7. Kebanyakan itu. Ya ada yang 5 juga ada, yang 10 hari juga ada. Cuma kebanyakan ya 6 atau 7 hari ini. Wa aqallu muddati tuhri utawi kidik-kidike mangsane suci iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Baina damai haidin ing dalem antarane getih lorone haid. Jadi darah yang memisah antara dua haid ini setidak-tidaknya ini adalah 15 hari 15 malam. Artinya dia haid terakhir kalinya. Misalkan hari ini dia terakhir haid. Maka darah ini kan setelah selesai kan mampet. Kemudian mampet itu berhenti. Dia berhenti haidnya hari ini. Besok tidak keluar darah, lusanya juga tidak keluar darah. Ini bisa disebut haid lagi kalau sudah 15 hari 15 malam berikutnya. Kalau misalkan 10 hari lagi ini kok keluar darah, ini bukan disebut dengan haid. Karena apa? Karena suci yang memisah antara dua haid itu minimal adalah 15 hari 15 malam. Bisa dipaham ya ini? Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke saya ya. Kita lanjut, ini darah berikutnya tentang darah perempuan. An-nifasu utawi nifas. Huwa hiya nifas iku damun getih yahruju kang metu apa dam akibal wiladati ing dalem sawise nglahirake. Kemudian berikutnya kita membahas tentang darah nifas. Darah nifas ini adalah darah yang keluar dari alat kelaminnya perempuan setelah melahirkan. Wa aqalluhu lahdhatun. Nah, paling sedikitnya nifas ini hanya
1 tetes saja. Jadi yang keluar ini muncrat ini disebut dengan nifas. Walaupun itu hanya sekali saja, ini tetap dinamakan dengan nifas. Karena memang sedikitnya ya seperti itu, sedikit-dikitnya nifas. Wa aksaruhu utawi akeh-akeh nifas iku situna sewidak apane yauman dinane. Maksimalnya seorang itu nifas adalah 60 hari 60 malam. Jadi terhitung dia itu melahirkan sampai 60 hari kemudian. Ini kok keluar darah, ini masih dihukumi nifas. Kok keluarnya lebih dari itu, misalkan keluarnya 65 hari, maka kelebihan itu bukan disebut nifas lagi, tapi istihadah. Kalau darah istihadah itu artinya darah penyakit. Baginya walaupun ada darah yang keluar dari alat kelaminnya, ketika waktu sholat dia harus sholat, tetapi tidak wajib untuk mandi. Kewajibannya hanya membersihkan darah yang najis itu, kemudian dia sholat. Berbeda ketika dia nifas atau ketika dia haid. Kalau dia nifas atau haid, maka kalau darah itu sudah berhenti, kewajiban baginya adalah untuk mandi dan membersihkan najisnya, kemudian dia melakukan sholat. Wa ghalibuhu utawi umume nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Lah kebiasaannya perempuan itu kalau nifas itu 40 hari. Jadi kebiasaan perempuan nifas itu 40 hari. Dulu ketika Imam Syafi'i melakukan penelitian, ya 40 hari, ternyata sampai sekarang juga kurang lebih sekitar 40 hari. Wa ma naqasa an aqallil haidi au zada an asil hadi fahuwa istihadatun. Wa ma utawi getih naqasa kang kurang apa ma an aqallil haidi saking kidik-kidike haid au zada utawa ngluwi apa ma ala aksaril haidi ing atase akeh-akeh haid iku fahuwa utawi ma iku istihadatun aran istihadah. Perlu diketahui tadi telah dijelaskan bahwa sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam. Kemudian maksimalnya adalah 15 hari 15 malam. Lah misalkan darah itu kok kurang dari 1 hari 1 malam bagaimana? Atau darah itu melebihi 15 hari 15 malam. Itu hukumnya bagaimana? Di sini dikatakan darah itu yang kurang dari 24 jam atau darah itu melebihi dari masa keluarnya haid yaitu 15 hari 15 malam, maka darah itu dihukumi istihadah. Artinya tidak masuk syarat-syarat darah itu disebut dengan haid, berarti darah itu adalah istihadah. Wa aqallu zamanil hamli utawi kidik-kidike mangsane hamil wong wedok meteng niku iku sittatu ashurin 6 bulan walah dotane lan 2 kejrutan. Paling sedikitnya perempuan hamil itu 6 bulan. 6 bulan itu sudah memungkinkan bayi itu lahir, tidak mati, sudah ada nyawanya. Paling sedikit itu adalah 6 bulan. Dan tambahan 2 waktu sedikit itu ketika seorang suami menjima istrinya dan tatkala bayi itu keluar, itu juga masuk dalam hitungan. Jadi intinya 6 bulan itu adalah masa paling sedikitnya bayi ada di dalam kandungan. Wa ghalibuhu tis'atu ashurin wa aksaruhu arba'u sinina. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprahe
utawa umum-umume wong hamil iku tis'atu asyurin 9 wulan. Kebanyakan seorang perempuan itu hamil 9 bulan, dan maksimalnya wa aksaruhu utawi akeh-akeh hamil iku arba'u sinina 4 tahun. Sedangkan perempuan itu paling lama hamil itu adalah waktu 4 tahun. Tetapi untuk masa sekarang itu jarang ya yang terjadi. Karena kalau bayi itu sudah terlambat, diperkirakan misalkan hari ini hari ini bayi keluar. Ini kalau seminggu tidak keluar, biasanya sudah dioperasi sesar. Tapi dalam hitungan syariatnya ini dikatakan bahwa memang ada seorang itu yang hamilnya sampai 4 tahun. Jadi maksimalnya memang sampai 4 tahun. Demikian untuk materi kali ini kita cukupi. Semoga apa yang kita bahas betul-betul menjadi ilmu yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Dengan mempelajari ilmu terkait dengan darah ini, semoga ibadah kita semakin benar. Kita tahu cara mensucikannya dan cara menghukuminya. Mana yang disebut dengan haid, mana yang disebut dengan istihadah, mana yang disebut dengan nifas, dan mana yang disebut dengan istihadah yang lainnya. Karena ini penting terkait dengan ibadah kita. Nanti kalau ada sesuatu yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.